Acara kita pada pagi ini yaitu pembacaan hasil pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan maklumat khilafatul muslimin, kemudian kaifiat sholat Idul Fitri, dan terakhir sholat Idul Fitri yang dirangkaikan dengan khutbah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk berkahnya kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan ta'awudz dan al-basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami akan sampaikan hasil pengumpulan dan pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan oleh Ummul Qura Surabaya dari tanggal 19 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Gerai zakatnya berada di Jalan Manuan Tama, di depan Bank Rakyat Indonesia Manuan. Adapun hasil pengumpulannya sebagai berikut. Gerai zakat pertama, gerai zakat jumlah muzaki 110 yang berhasil dikumpulkan 330 kg beras. Surabaya Barat 63 muzaki 189 kg beras, 11 muzaki 360.000 uang. Pakal muzaki 52 jiwa yang terkumpul 156 kg beras, kemudian muzaki 32 jiwa, uang yang terkumpul 990.000 rupiah. Sumput muzaki 15 jiwa, beras yang terkumpul 45 kg, kemudian muzaki 6 jiwa, uang yang terkumpul 190.000 rupiah. Sehingga total pengumpulan zakat fitrah Ummul Qura Surabaya, muzaki 248 jiwa, beras yang terkumpul 744 kg, kemudian muzaki 49 jiwa, uang yang terkumpul 1.540.000 rupiah. Hasil penghitungan zakat fitrah beras setelah dibagi 153 mustahik, masing-masing mustahik mendapat bagian 4 kg beras. Kemudian uang setelah dibagi kepada 117 mustahik, bagian masing-masing mustahik 13.000 rupiah. Kemudian hasil pembagian zakat fitrah disalurkan kepada 3 kemasulan, yaitu kemasulan Surabaya Barat, jumlah mustahik 75 jiwa dengan akumulasi beras yang tersalurkan 300 kg, dan 52 jiwa mustahik, uang yang tersalurkan 676.000 rupiah. Jadi di samping dapat beras, dapat juga uang 13.000 rupiah per mustahik. Kemudian pakal, jumlah mustahik 77 jiwa, beras yang tersalurkan 308 kg, kemudian 54 jiwa mustahik, uang yang tersalurkan 702.000 rupiah. Sumput mustahik 34 jiwa, beras yang tersalurkan 136 kg,
mustahik 11 jiwa, uang yang tersalurkan Rp143.000. Total jumlah mustahik secara keseluruhan 153 jiwa, beras yang tersalurkan 744 kg. Kemudian dari 117 mustahik, uang yang tersalurkan Rp1.521.000. Ada sisa Rp19.000 digunakan untuk operasional gerai zakat. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Surabaya 30 Ramadan 1443 Hijriah. Katib Ummul Qura Surabaya tertanda Sugito NIW 13970-GTI-INA-1443 Hijriah. Amir Ummul Qura Surabaya tertanda Aminuddin NIW 02198-GTI-INA-1422 Hijriah. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdi, subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan maklumat Khilafatul Muslimin yang akan dibacakan oleh sahabat kita Imam Muttaqin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklumat Khilafatul Muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikeena ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Yang artinya, dialah Allah yang telah mensyariatkan bagimu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah ad-din dan janganlah engkau berpecah belah di dalamnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru kepada mereka. Allah memilih kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada orang yang kembali bertaubat kepadanya. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 13. Maklumat diumumkan kepada seluruh kaum muslimin muslimah dan segenap umat manusia bahwa pada hari Jumat 13 Rabiul Awal 1418 Hijriah bertepatan dengan 18 Juli 1997 Masehi telah terbentuk sebuah organisasi Islam sebagai wadah umat Islam dalam berjamaah melalui sistem kekhalifahan dan disebut kekhalifahan kaum muslimin atau khilafatul muslimin yang dipimpin oleh seorang khalifah atau amirul mukminin dan insya Allah akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah pemimpinan seorang amir bagi tiap-tiap wilayah atau negara. Jamaah atau khilafatul muslimin ini berasaskan Islam dan kemerdekaan, bertujuan memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat melalui pelaksanaan ajaran Allah dan Rasul-Nya bersama kebebasan penerapan ajaran semua agama sebagai prinsip dasar jamaah tanpa memperkenankan seorang warganya membuat suatu aturan, ketentuan, norma-norma yang bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Jamaah atau khilafatul muslimin ini hanya akan menyelesaikan suatu perkara atau suatu urusan yang menyangkut kepentingan umat melalui musyawarah kekhalifahan secara transparan atau penuh keterbukaan dan kebebasan berlandaskan al-akhlaqul karimah. Jamaah khilafatul muslimin ini akan berusaha maksimal untuk mewujudkan kerjasama antar umat manusia sesuai ajaran Islam demi keadilan dan kesejahteraan mereka serta kelestarian alam semesta atau rahmatan lil alamin.
Jamaah Khilafatul Muslimin ini cinta akan kedamaian dan tidak akan melancarkan permusuhan apalagi peperangan terhadap golongan manapun, kecuali hanya berkewajiban membela diri dari serangan kelompok atau golongan yang memeranginya. Khalifah atau Amirul Mukminin dan para amir serta warganya akan berupaya membangun segala sarana kemanusiaan dan bergerak di segala bidang di berbagai aspek kehidupan yang memungkinkan. Setiap amir dalam suatu wilayah perwakilan atau negara harus bersedia bila dicalonkan sebagai pemimpin di negerinya sendiri dengan tetap mempertahankan prinsip dasar jamaah dalam pelestarian norma-norma atau hukum yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Warga jamaah Khilafatul Muslimin ini adalah pendaftar yang telah mendapatkan kartu tanda anggota Khilafatul Muslimin yang terdiri dari 1. Muslim atau muslimah tanpa diskriminasi rasial, golongan, kebangsaan maupun jabatan, dan berkewajiban menyerahkan infak dan zakatnya ke Baitul Mal Kekhalifahan Islam. 2. Non-muslim yang mendambakan keadilan dan kesejahteraan umat serta bersedia patuh terhadap khalifah atau Amirul Mukminin sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama yang diyakininya dan rela menyerahkan sumbangan menurut kemampuannya kepada Baitul Mal Kekhalifahan Islam demi kesejahteraan bersama lahir dan batin. Jamaah Khilafatul Muslimin ini telah menunjuk seorang figur khalifah atau Amirul Mukminin untuk sementara, yaitu Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja, sampai saat terselenggaranya musyawarah di tingkat internasional yang akan diikuti insyaallah oleh para amir dan cendekiawan muslim warga Khilafatul Muslimin untuk memilih dan menetapkan khalifah atau Amirul Mukminin bagi segenap umat Islam secara konvensional. Diharapkan kepada seluruh cendekiawan muslim dan para pakar umat Islam dimanapun berada, baik secara pribadi maupun atas nama kelompok atau golongan, untuk dapat kiranya berpartisipasi dan menyampaikan tanggapannya ke alamat kantor pusat Kekhalifahan Islam Khilafatul Muslimin di Masjid Kekhalifahan Islam, Jalan W.R. Supratman, Bumi Waras, Teluk Betung, Bandar Lampung, Indonesia. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Quran Surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah tadi pembacaan maklumat Khilafatul Muslimin yang telah dibacakan oleh sahabat Imam Muttaqin. Kemudian selanjutnya marilah kita ikuti kaifiyat sholat Idul Fitri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Aminuddin. Pada yang bersangkutan dipersilakan. Kemudian selanjutnya pelaksanaan sholat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ibnu Al-Mahdi bin Muhadi, Amir Umul Qura, Solo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melaksanakan sholat Idul Fitri sekali dalam setahun. Jadi ada kemungkinan kita lupa. Mungkin ada juga yang adik-adik kita mungkin baru mengikuti. Maka tidak ada salahnya barangkali kami menyampaikan supaya mantap betul, insyaallah. Salat Idul Fitri ini terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama setelah kita niat dalam hati,
kalau dibahasakan itu saya sengaja salat sunat Idul Fitri 2 rakaat mengikut pada imam. 2 rakaat karena Allah, mengikut pada imam karena Allah. Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Ada yang baca Allah Akbar kabiran, ada yang baca Allah mabaik, terserah. Yang penting doa iftitah. Setelah selesai doa iftitah, takbir. Tidak pakai niat lagi, langsung takbir. Allahu Akbar. Ini dihitung 1. Takbir pada rakaat pertama ini 7 kali takbir. Yang dihitung ini tadi ini. Yang pertama tadi takbiratul ihramnya tidak dihitung. Ya, jadi setelah takbir yang pertama ini kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Hitungan yang kedua, baca tasbih ya sampai 7 kali takbir. Takbir terakhir tidak baca tasbih lagi. Jadi 7 takbirnya, tasbihnya 6. Ya, begitu. Nanti ruku, bangkit dari sujud dan bawa Allahu Akbar. Takbir ini namanya takbir intiqal, takbir perpindahan dari sujud ke berdiri. Ini tidak dihitung, maka langsung Allahu Akbar. Ini dihitung 1. Kemudian baca tasbih lagi. Ya, seperti tadi. Setelah selesai tasbih, Allahu Akbar. Ya, tasbih lagi. Pada rakaat kedua ini takbirnya 5 kali, tasbihnya 4 kali. Ya, saya kira itu saja yang barangkali hanya 2 kali dengan Idul Adha hanya dalam setahun kita laksanakan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mungkin dipersilakan as-salatu jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra syawal ba'da syahri Ramadan
walhamdulillahilladzi radiya lanal Islam madina wa allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa syarraha sudurahum bil iman wa mala'aha rahmatan wa ra'fatan wa hanana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kenikmatan yang kalau kita hitung nikmat-nikmatnya, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-109-nya, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah wahai Muhammad, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Andai kata bahrun, andai kata lautan, air lautan itu dihitung untuk menghitung kalimat-kalimatnya Allah, untuk menghitung nikmat-nikmatnya Allah, lanafidal bahru, sungguh bahrunya itu, sungguh air lautan akan habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kamu menghitung, kamu mampu menghitung nikmat-nikmat, kamu mampu menghitung kalimat-kalimat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun aku datangkan air lautan lagi yang semisal dengan itu. Maka alhamdulillah pada 1 Syawal 1443 Allah masih memperkenankan kita untuk melengkapi bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari sama-sama kita maksimalkan di hari yang fitri ini, kita maksimalkan, kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melalui penggemblengan pendidikan 1 bulan di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan penuh barokah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan risalah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersolawat atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa khatib mengingatkan khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semuanya, marilah sama-sama senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di tanggal 1 Syawal ini kita telah melewati pendidikan, telah melewati penggemblengan di bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim mengatakan di dalam kitabnya Sahih Fiqhus Sunnah Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah di dalam jilid yang kedua, Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim mengatakan beliau adalah salah seorang ahlul fikhi sampai mengarang kitab Sahih Fiqh Sunnah. Beliau mengatakan di dalam kitab bab Ramadan, Ramadan hiya madrasatun. Kata Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim mengatakan Ramadan adalah madrasatun. Ramadan adalah sekolahan. Ramadan adalah pendidikan. Ramadan adalah bulan penempaan iman dan takwa. Maka fahunaka mutakharrijun. Abu Malik Kamal mengatakan, dan kalau misalkan bulan suci Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan sekolahan, maka di sana ada beberapa alumnus daripada Ramadan.
Al-mutakharrijun bimakna alumnus atau lulusan-lulusan dari pendidikan Ramadan. Tentu yang sekolah di bulan Ramadan bukan hanya sebatas anak-anak kita, tetapi yang sekolah di pendidikan Ramadan adalah kita semua sebagai hamba Allah yang dhaif, yang zaluman jahula, yang bodoh lagi jahil, ataupun yang sesat, yang zalim lagi jahil. Maka karena bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, kata Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim tadi, ada lulusan-lulusan, dan di sana hunaka salah satu anwa disebutkan. Ada tiga kriteria lulusan atau tiga kriteria alumnus dari pendidikan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tentu al-faizul awal minal mutakharrijin, juara satu daripada orang-orang yang lulus dari pendidikan Ramadan adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ini dikatakan oleh ahlul fikih Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Man humul muttaqun, siapa dia orang-orang yang bertakwa itu? Kenapa? Al-faizul awal, juara satu daripada pendidikan Ramadan adalah al-muttaqun. Maksudnya adalah tentu tidak semua yang melalui pendidikan Ramadan akan menjadi juara satunya. Sekali lagi saya sampaikan, orang yang melalui pendidikan di bulan Ramadan tidak semuanya menjadi alumnus yang terbaik, yaitu orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sama-sama kita hafal, Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Di sana kata-kata akhir ayatnya hanya menggunakan kata la'allakum tattaqun. La'alla itu di dalam kitab Qawaidun Nahwiyah, di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, artinya hanya sebatas supaya, agar supaya kalian bertakwa. Tentu tidak semua orang yang berpuasa Ramadan menjadi alumnus yang bertakwa. Kalau misalkan puasa-puasanya itu banyak melaksanakan amalan-amalan yang tidak seharusnya diamalkan atau amalan-amalan yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagaimana kalau misalkan saya contohkan, saya menyekolahkan anak saya ke pendidikan, saya menyekolahkan anak saya ke pesantren. Wahai nak, tolong abah masukkan nanti anakku ke pesantren ini. Harapan orang tua tentu supaya nanti anak saya menjadi yang lebih baik ibadahnya, lebih baik ilmunya, lebih baik karakternya, lebih baik tingkah lakunya daripada bapak dan ibunya. Tapi ternyata niatan ataupun harapan daripada orang tuanya menyekolahkan anak ke pesantren tadi supaya lebih baik daripada orang tuanya, ternyata anak saya yang saya sekolahkan tadi di pesantren kerjaannya hanya main, makan, dan tidur, sehingga dia tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti pelajaran apa yang disampaikan oleh para asatid. Tentu anak saya yang tadinya malas-malasan di pondok tidak bakal mampu menjadi alumnus yang terbaik, sehingga harapan saya menjadi orang tua tidak sesuai harapan yang saya inginkan. Pun Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan 1 bulan penuh oleh kita, untuk kita semuanya, bukan hanya sebatas untuk anak-anak kita, tapi untuk kita semuanya. Mampu enggak kita, sungguh-sungguh enggak kita dalam 1 bulan penuh kemarin kita melaksanakan ibadah-ibadah kita, baik ibadah-ibadah infirad, ibadah-ibadah pribadi, ataupun ibadah-ibadah jama'i, ibadah-ibadah yang dilaksanakan secara bersama-sama. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah-ibadah di dalam 1 bulan penuh itu, niscaya mustahil kita akan menjadi alumnus yang terbaik daripada pendidikan Ramadan atau menjadi alumnus yang al-muttaqun. Maka introspeksi kita semuanya, wabil khusus kepada khatib pribadi,
Man humul muttaqun, siapa sih orang bertakwa? Ini dapat kita introspeksi kita di bulan Syawal sampai ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Kalau misalkan dari bulan Syawal sampai Ramadan yang akan datang, amalan kita tetap sama saja, berarti kita gagal atau kita termasuk orang yang gagal melalui pendidikan bulan Ramadan 1443 yang telah Allah berikan kepada kita. Makna takwa sesuai yang disampaikan oleh banyak ulama, salah satunya yang simpel adalah imtithal awamirillah wajtinabu nawahihi. Makna takwa yang simpel yang disampaikan oleh para ulama adalah imtithalu awamirillah, melaksanakan awamir. Awamir adalah jamak daripada amrun, melaksanakan seluruh perintah Allah. Wajtinabu nawahihi, dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Nawah adalah jamak daripada nahyun. Maka ijtinab, menjauhi, perintahnya adalah menjauhi larangan. Dijauhi aja, ya kan? Apalagi dilaksanakan, didekati saja tidak boleh, apalagi dilaksanakan atau dilanggar larangannya. Maka marilah sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita menjadi alumnus yang terbaik? Bukti daripada alumnus terbaik adalah ketika nanti di luar bulan Ramadan ada perintah Allah. Oh, ternyata ini perintah Allah yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita lakukan. Oh, dan ini adalah larangan Allah yang wajib kita tinggalkan. Kalau kita masih abai, masih acuh tak acuh, berarti takwa kita belum naik. Karena apa? Pendidikan Ramadan kita lalui dengan sia-sia saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13 yang tadi dibacakan sebelum khatib menyampaikan khutbahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah telah mensyariatkan bagi kita syara'alakum minad din ma wassa bihi Nuha, apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Wa ma wassayna Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Artinya apa? Perintahnya Allah kepada Nabi 5 ulul azmi, Ibrahim, Musa, Isa. Saya ulangi, Nuh, ya kan? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada mereka semuanya an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Iqamatuddin, menegakkan aturan Allah dan untuk menjauhi perpecahan Islam. Perpecahan di dalam dinul Islam. Walaupun teori pelaksanaan dakwahnya masing-masing, kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti terkena atau mempunyai kewajiban iqamatuddin dan juga menjauhi tafarruq fiddin, menjauhi perpecahan di dalam dinul Islam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ayat ini ketika kita sampaikan ke beberapa masyarakat, termasuk ke ormas-ormas Islam, bahkan sebagian dari mereka mengatakan mustahil umat Islam mampu bersatu. Kalau saya sampaikan di Solo sana, banyak umat, sebagian pembesar-pembesar kaum mengatakan mustahil umat Islam dapat bersatu. Memang sudah dinaskan oleh Allah dan juga Rasulullah. Lataftariqanna ummati ala 73 firqatan, katanya. Sungguh umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Ternyata tidak. 73 golongan itu memang hanya nas, hanya prediksi nubuatnya Rasulullah. Dari nubuatnya Rasulullah kita diperintahkan untuk bersatu. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi.
Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl ayat 62-nya dikatakan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Andai kata Allah berkehendak, saat ini pula Islam jadi satu gampang. Apa sih yang tidak mudah bagi Allah? Kun fayakun, jadi. Kata Allah, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah itu berkehendak Islam jadi satu, menang melawan kaum kafir. Ternyata sekarang Islam diinjak-injak, ditindas, bahkan hukum Islam tidak bisa ditegakkan. Tapi apa? Walaki yudillu may yasha. Tapi Allah menyesatkan dia yang dia kehendaki, wa yahdi may yasha. Akan tetapi dia juga memberi petunjuk yang dia kehendaki. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini artinya orang yang mau melaksanakan perintah bersatu dia diberi petunjuk, dan yang tidak mau melaksanakan perintah bersatu yudillu may yasha. Allah sesatkan. Tadi di dalam surat Asy-Syura juga seperti itu. Kaburu 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Sungguh amat berat bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Apa yang kamu dakwahkan kepada mereka? Diajak persatuan, diajak bersatu, susah sekali. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka marilah sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing, di manakah kita harus bersatu dan kenapa Allah melarang kita berpecah belah. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya, kullama halakan nabiyun khalafahu nabi, fa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u fataksur. Sungguh Bani Israel, umat-umat terdahulu, senantiasa dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka itu maksudnya adalah hancur. Kalau kita buka Mu'jam Al-Arabiyah, halaka artinya adalah hancur. Maksudnya hancur kenabiannya dengan wafatnya nabi tersebut. Setiap nabi satu meninggal, kalau bahasa indahnya, bahasa halusnya, setiap nabi satu meninggal, khalafahun nabi, diganti oleh nabi yang lain. Nabi kita mengatakan, fa innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak akan ada nabi lagi setelahku. Wasatakunu khulafa fataksur, dan yang akan menggantikan kepemimpinan adalah para khalifah. Khulafa adalah jamak daripada khalifah. Khulafa atau khalaif jamak daripada khalifah. Yang akan melanjutkan kepemimpinan umat Islam adalah khalifah-khalifah yang menjadi banyak. Tentu kalau pemimpinnya adalah khalifah yang memimpin, yang kepemimpinannya atau institusinya adalah khilafah. Sekali lagi, kalau Rasulullah Muhammad SAW nubuatkan bahwa yang akan memimpin umat setelahku, katanya para khalifah, kalau kepemimpinnya adalah khalifah, tentu institusinya adalah khilafah. Telah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat semua sampai masa kekhalifahan Bani Abbasiyah di Turki Utsmani 1924 Masehi. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, saya mengajak khususnya kepada saya pribadi dan kepada kita semuanya, marilah sama-sama kita bersatu di dalam sistem kekhalifahan. Adapun tolabul ilmi, menuntut ilmu, taklim bisa kita laksanakan di majelis-majelis taklim yang ada. Misalkan kita sudah bersatu di dalam kekhalifahan, apakah kita boleh taklim di sana, di masjid sana? Boleh, silahkan. Apakah nanti ketika kita sudah bergabung dengan kekhalifahan Islam, boleh nggak kita mengadakan taklim di sana? Boleh, silahkan, selama tidak menyelisihi perintah ulil amri. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illa iyyah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 62 ini, Allah melarang kita untuk mempersekutukan Allah
Dan di sana garis bawahnya adalah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Jangan sampai kita ini menjadikan sebagian kita yang lain kita jadikan arbab. Arbab adalah kalau dikatakan di dalam kitab Al-Wala wal Bara yang disebut arbab adalah man aftaka bi mukhalafatil haqqi wa ata'tahu. Siapa saja yang berfatwa dan fatwanya itu menyelisihi kebenaran, tapi kamu mentaatinya, itulah yang kita jadikan arbab. Di negeri ini banyak fatwa-fatwa yang menyelisihi kebenaran, tapi juga banyak yang masih taat dengan fatwa-fatwanya. Padahal ini merupakan larangan. Maka kita buktikan makna dan kualitas takwa kita untuk melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alumnus yang kedua, lulusan yang kedua, kata Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, daripada pendidikan Ramadan adalah raghima anfu atau ba'isun, orang yang celaka. Siapa orang yang celaka itu? Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan melalui riwayat At-Tirmidzi, disanadkan atau diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah raghima anfu man dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Barang siapa yang masuk ke bulan suci Ramadan, kemudian bulan suci Ramadan telah melaluinya atau sudah keluar dari bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita menjadi alumnus yang kedua. Keluar Ramadan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga adalah min syiraril khalqi atau asrarul khalqi, orang yang paling buruk di hadapan Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, min syiraril khalqi man arafa rabbahu illa fi Ramadan. Termasuk orang yang paling buruk di hadapan Allah adalah orang yang mengenal Rabbnya, yang mengenal Allah hanya di bulan suci Ramadan. Beliau Abu Malik Kamal bin Said Salim menjelaskan, siapa kok dimaksudkan yang mengenal Allah hanya bulan Ramadan itu maksudnya bagaimana? Kalau di bulan Ramadan kita mampu qiyamul lail setiap malam, atau kita sebut sebagai sholatut tarawih, apakah kita mampu nanti di luar bulan Ramadan kita laksanakan sholat qiyamul lail setidaknya 4 rakaat, 2 rakaat setiap malam kita? Kalau di bulan Ramadan kita mampu qiraatul Quran, bahkan ditargetkan 1 juz 1 hari, mampu nggak kita di luar bulan Ramadan melaksanakannya? Kalau di bulan Ramadan kita mampu puasa 1 bulan penuh, apakah di luar bulan Ramadan kita mampu melaksanakan puasa sunnah lainnya? Untuk itu mudah-mudahan kita semuanya menjadi alumnus Ramadan kategori yang pertama, yaitu al-muttaqun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Labbaik wa sa'daik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal.
wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.